set the shadow, visualize it. I'll give it something to do. Jika Anda adalah orang yang senang dan sering berpergian ke luar negeri, maka rasanya Anda harus mematuhi segala peraturan yang ada di negara tersebut. Tentunya peraturan yang kita bayangkan adalah sesuatu yang masuk akal. Lalu apa jadinya jika ada beberapa negara yang memiliki peraturan nyeleneh, bahkan dengan denda setinggi langit? Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 peraturan nyeleneh dengan denda setinggi langit. Jika Anda mengunjungi Singapura, pastikan tidak membawa permen karet, karena ternyata negara ini memberikan sanksi berupa denda jika Anda mengunyah permen karet di sepanjang perjalanan Anda di negeri singa ini. Pada tahun 1987, MRT mulai beroperasi di Singapura. Para pengunyah permen karet yang tidak bertanggung jawab mulai menempelkan sisa permen karet yang mereka kunyah ke sensor pintu MRT yang mengakibatkan pintu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain mengganggu pelayanan publik, hal ini tentu saja mengakibatkan kerusakan dengan biaya perbaikannya tidak sedikit. Akhirnya pada Januari 1992, pemerintah Singapura memutuskan larangan mengunyah permen karet. Jika Anda ketahuan sedang mengunyah permen karet di Singapura, Anda bisa dijatuhi denda $100.000 Singapura atau setara 1,3 miliar rupiah. Jika tidak dapat menebus denda, hukuman gantinya adalah kurungan penjara 2 tahun. Penggunaan permen karet hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Selebihnya sangat dilarang dengan alasan kebersihan. Jadi, jika Anda penggemar permen karet, Anda harus menahannya kalau tidak ingin kena denda ya. Saat Anda bersin di dalam mobil dan ingin membersihkan hidung dengan tisu, Anda harus menahan untuk tidak membersihkan hidung sementara. Karena di Inggris, Anda bisa tiba-tiba diberhentikan lalu didenda. Pemerintah Inggris melarang warganya membersihkan hidung saat mengemudikan kendaraan. Jika ada yang melanggar, warganya akan didenda mencapai 60 pound sterling atau setara dengan 1,1 juta rupiah. Hal tersebut sudah pernah dialami oleh pembalap Michael Mancini. Dia didenda lantaran mengambil tisu dan membersihkan hidungnya. Mancini dituduh tidak mengendarai dengan baik mobilnya saat mengambil tisu dan membersihkan hidungnya. Pemerintah Inggris menerapkan peraturan ini karena banyaknya kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi sering tidak fokus. Maka dari itu, peraturan ini diberlakukan di negara ini. Pergi ke Thailand atau berencana berlibur ke Thailand, pastikan Anda mengetahui peraturan-peraturan negara ini. Bisa-bisa Anda didenda karena melanggar peraturan. Di negara Gajah Putih ini memiliki peraturan yang cukup unik, yaitu tidak boleh menginjak uang baht. Nama mata uang resmi dari negara yang dulu sempat bernama Siam. Berdasarkan ISO 4217, kode baht adalah THB. Mungkin karena ini banyak orang salah menuliskannya menjadi baht, padahal THB adalah singkatan dari Thailand baht. Barang siapa yang menginjak-injak uang baht bisa berurusan dengan polisi, bahkan bisa dipenjara. Desain mata uangnya hampir sama dengan mata uang Indonesia. Jika di Indonesia, seluruh mata uangnya menggunakan gambar pahlawan, hanya berbeda gambar pahlawan di tiap rupiahnya. Sedangkan untuk mata uang Thailand, hampir semuanya, baik koin maupun kertas, di satu sisi mata uangnya bergambar Raja Bhumibol Adulyadej. Sedang di sisi lainnya bergambar tari tradisional atau lainnya. Sosok raja bagi warga Thailand sangat dihormati, maka dari itu uang pun tidak boleh diinjak. Ini tidak hanya berlaku untuk orang Thailand saja, orang asing yang sedang berkunjung ke sana pun bisa berurusan dengan polisi setempat. Kalau ketahuan mengepal-ngepal, menginjak, atau perlakuan yang tidak baik lainnya pada uang tersebut. Mengenai hukumannya, hukuman penjara selama 15 tahun atau denda 20.000 baht setara dengan 7,5 juta rupiah. Pada pekan Golden Week yang dirayakan beberapa hari sebelum Imlek, warga Cina kerap menjadi sasaran pemberitaan negatif
karena perilaku mereka yang jorok dan dianggap tidak bisa menjaga lingkungan. Bahkan beberapa waktu lalu, perilaku warga Hangzhou, salah satu kota di Cina, menjadi bahan cibiran netizen karena buang air, bertengkar, makan, dan meludah sembarangan di armada baru kereta cepat. Tetapi kini, Hangzhou berniat menguatkan citra sebagai kota terindah dan termewah di Cina. Oleh karena itu, pemerintah kota Hangzhou menetapkan aturan baru, yakni memberlakukan larangan meludah di sembarang tempat. Hangzhou yang kabarnya akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 pada 2016 ini benar-benar ingin tampil mempesona dengan menetapkan denda sebesar 200 yen atau sekitar Rp400.000 bagi mereka yang meludah sembarangan. Sekitar 90% responden mendukung larangan meludah sembarangan ini dengan harapan penduduk Hangzhou bisa menjadi manusia yang lebih beradab. Tampaknya kita harus mencontoh peraturan ini agar lingkungan lebih bersih dan sehat. Apa yang Anda lakukan jika terjebak di dalam kemacetan? Pasti Anda akan mengaktifkan radio, handphone, atau hal yang bisa menghilangkan bosan. Itu suatu hal yang wajar dilakukan saat terjebak macet. Tetapi tidak semua negara membolehkan Anda untuk melakukan hal-hal kecil saat Anda berada di dalam mobil saat terjebak macet. Pemerintah Inggris menetapkan sebuah peraturan yang aneh, yaitu dilarang menyisir rambut saat keadaan macet. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 30 pound sterling atau sekitar Rp592.000. Seorang warga bernama Stephen Lynch dari Hertfordshire dikenai denda 30 pounds setelah polisi menuduhnya tidak fokus berkendara selama 20-30 detik untuk menyisir rambutnya. Menjadi pasangan dan menjalin hidup sebagai suami istri adalah suatu impian setiap orang. Saling menghargai serta mengerti adalah hal yang wajib dimiliki setiap pasangan. Namun tak dipungkiri, setiap pernikahan pasti ada pertikaian atau sedikit keributan. Di India, negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu ini memiliki sebuah peraturan yang cukup unik. Pemerintah India melarang seorang istri mengejek suaminya. Menurut peraturan perundang-undangan negara Bollywood ini, mengejek suami merupakan perbuatan tidak terpuji. Vandana Gurjar, salah satu korban kebijakan ini, dia menggugat cerai suaminya dengan alasan suaminya impoten. Bukannya menjalani persidangan cerai, wanita India ini malah dituduh merusak nama baik suami oleh pengadilan pusat Madhya Pradesh. Akibatnya, dia harus membayar denda sebesar Rp200.000 atau setara Rp40,1 juta. Salah satu peraturan di Singapura adalah mengharuskan seseorang menyiram atau flush toilet setelah buang air besar. Bagi pelanggar, siap-siap saja Anda merogoh pajak dengan jumlah cukup besar, yakni mencapai 500 Singapura dolar atau setara 4,9 juta rupiah. Para petugas security dan anggota National Environment Agency atau disebut NEA sangat rutin mengecek toilet-toilet publik. Jadi, Anda jangan kaget kalau di Singapura terlihat bersih dan sangat teratur, sebab banyak denda yang diberlakukan di sini untuk alasan kebersihan. She didn't even show up. Yo! Why are you so funny?
Marno! Marno! Le valió madre, güey.